Haleluya. Yes, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara dan saya rasa sudah mulai momen Natal, sudah mulai momen di mana kita siapin diri untuk menyambut Natal. Amin, saudara-saudara. Melihat dekorasi yang indah, melihat semuanya, wow, puji Tuhan saudara-saudara. Dan saya berharap bahwa dekorasi yang terjadi di gereja menjadi satu dekorasi yang bukan cuma menyenangkan mata kita, tetapi juga hati kita siap untuk benar-benar dibenahi. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, dibenahi, diubah. Kita ingin hati kita diubahkan Tuhan dalam momen dalam momen-momen Natal ini. Amin, saudara-saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara bersama-sama kita siapin diri kita bersama-sama dalam acara Natal yang ada di gereja ini, saudara-saudara. Saudara siapin diri dan momen hari ini saya ingin berbicara tentang wonderful counselor, ya. Penasehat ajaib, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara ayat ini. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada lagunya saudara-saudara ya. Tapi kita nggak usah nyanyi deh ya. Saya lagi ngomongin tentang, saudara, kemarin saya barusan dengar pembicaraan sebuah podcast yang melibatkan Director of Operational dari Google Indonesia. Lalu kemudian di situ dia mention satu hal yang menarik attention saya atau perhatian saya. Dia bilang hari ini banyak orang mengatakan AI atau Artificial Intelligence itu adalah masa depan. True? Saudara tentu tahu AI kan ya? AI gitu ya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah masa depan. Lalu dia bilang begini sebagai perspektif dari seorang director di Google Indonesia. Dia bilang begini, bagi saya AI itu adalah masa sekarang atau masa hari ini. Tolong tampilkan slide saya. Kita tuh sedang, belum saudara ya, nah di sini dulu. Sorry ya, maafkan, sorry Multimed. Kita sedang ada di tengah-tengah masa AI. Kenapa saya ngomong begitu? Saya waktu dengar begitu saya setuju dengan dia. Saya mengatakan bahwa hari ini sebenarnya suka atau tidak suka Anda dan saya sedang ada di masa AI. Terutama anak-anak muda, anak-anak kita yang lagi bawa anak-anak. Boleh deh coba senggol dia. Benar gak kamu udah pakai AI semua? Nah coba disenggol yang anak-anak muda tuh. Lu pakai gak? Mereka pasti akan bilang 100% saya bilang mereka pasti pakai. Tidak mungkin mereka tidak pakai. Kenapa? Karena AI itu adalah sesuatu yang memang udah zamannya, saudara. Nah yang menariknya adalah, ngomong-ngomong saya juga pakai AI. Saya tanya begini, saya panggil AI saya itu GP. Karena dia kan chat GPT ya, jadi saya panggilnya GP. Itu panggilan saya sama dia. GP, saya mau tahu apakah sekarang banyak user kamu yang minta nasihat soal permasalahan hidup mereka? Lalu dia jawab, pertanyaan jujur dan reflektif, Andre kata dia. Jawaban singkatnya, ya cukup banyak dan semakin meningkat. Awal mulanya ya datang untuk hal teknis, bikin email, bikin CV ya. Tapi setelah beberapa kali interaksi, percakapannya bergeser ke, saudara baca tuh, kebingungan hidup. Ya udah ketawa-ketawa ya kan. Barusan pagi tadi nanya ya ke AI, hari ini ke gereja mana ya? Give me glow, woi, kan? Kebingungan hidup, apalagi? Kelelahan kerja, makna hidup, konflik relasi. Jangan salah loh, ada suami istri yang konsultasi sama AI. Gara-gara istrinya cerewet, gara-gara suaminya suka ngatur, konsultasi sama AI. Iman, rasa bersalah, kehilangan arah, keputusan besar, karir pindah, pekerjaan, pernikahan, pindah kota, resign. AI menurut kamu saya resign aja enggak? Itu banyak loh. Saudara yang ingin saya katakan buat Anda adalah, saya bukan menganjurkan Anda untuk konsul sama AI. Dan saya juga tidak anti, ini disclaimer ya. Saya tidak anti Anda pakai AI. Saya tidak anti Anda tanya sama AI. Kalau Anda tanya AI yang baik akan bilang juga, saya bukan pengganti konselor ya. Saya bukan pengganti hamba Tuhan ya. Saya bukan pengganti pastor ya atau pendeta ya.
Itu artinya bahwa memang kita butuh juga untuk kemudian konsultasi dengan orang-orang yang kita anggap punya hikmat. Ya. Tapi anyway, saya tidak against, tapi juga saya ingin kasih tahu sama Anda bahwa realita ini ingin kasih tahu sama kita bahwa hidup itu terlalu kompleks. Setuju nggak? Hidup itu Anda dan saya harus akui bahwa hidup itu saya selalu bilang berulang-ulang. Hidup itu bukannya tambah gampang. Betul? Setelah ada yang pernah KKR? Ada yang pernah KKR? Ikut KKR? Maju? Ada? Ada? Didoakan? Ada? Nangis? Iya? Bahkan mungkin saudara-saudara sudah dilawat Tuhan. Ada yang mungkin rebah atau apapun lah silakan. Saya tanya, besoknya hidup tambah gampang nggak? Enggak kan? Setelah KKR apakah bos Anda di kantor jadi baik, lemah lembut? Ya shalom, gimana kabarnya? Begitu? Enggak kan? Apakah setelah KKR yang bagi yang kuliah langsung nilai Anda semua dapat A? Tidak kan? Apakah yang bisnis setelah KKR Anda langsung semua proyek-proyek datang Anda untung besar? Enggak juga kan? The fact is hidup adalah hidup dan hidup itu selalu kompleks. Setuju? Hidup itu penuh dengan berbagai macam kompleksitasnya. Kita butuh courage, kita butuh hope, kita berhadapan dengan boredom, berhadapan dengan kebosanan, kita berhadapan dengan feeling kita. Nanti urusan cintalah, urusan macem-macem, mimpi, obsesi, keinginan, kerinduan. Sudah terlalu kompleks hidup itu. Nah di tengah hidup yang kompleks, makanya tadi saya bilang, anak-anak muda kita memilih untuk bertanya kepada AI. Bahkan bukan cuma anak muda, anak tua juga iya, saudara. Pertanyaannya, AI bisa nggak kasih nasihat? Bisa. Nasihatnya akan membuat hidupmu benar nggak? Saya jadi pikir ya, sebenarnya yang harusnya bisa kasih nasihat kita, itu adalah yang ciptain kita. Setuju? AI itu alat bantu teman bicara, which means sekali lagi saya tidak against, tetapi yang seharusnya kasih nasihat kita itu bukan AI. Dalam arti AI bukan segalanya yang ngarahin hidup kita harusnya. Yang ngarahin hidup kita harusnya kembali lagi kepada Sang Pencipta hidup kita. Siapa? Tuhan. Nah cuman masalahnya adalah seringkali orang cuman menjadikan Tuhan sebagai sebuah, kalau saya sebut itu sebagai sebuah jimat. Hari ini banyak orang menjadikan Tuhan sebagai jimat. Jimat apa? Jimat keberuntungan. Tuhan gue doa nih, gue lagi ngegebet dia nih. Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Kita pengen jadikan Tuhan sebagai jimat aji-aji supaya dia jadi pacar kita. Kita menjadikan Tuhan aji-aji supaya bisnis kita lancar. Kita menjadikan Tuhan aji-aji supaya kita selalu sehat. Sekali lagi disclaimer-nya begini. Tuhan bisa kasih semuanya itu enggak? Bisa. Lebih dari bisa. Saya tidak against. Tapi masalahnya adalah kalau hatimu tidak diubahkan Tuhan, sia-sia. Itu penting. Kalau hatimu tidak diubahkan Tuhan, sia-sia. Sia-sia semua berkat itu. Kekayaan bisa bikin kamu lupa diri. Setuju? Setuju? Popularitas bisa bikin kamu merasa paling benar sendiri. Betul? Saya juga udah lewatin masa itu. Saya udah lewatin masa itu. I learn in a hard way. Yang saya mau kasih tahu adalah Natal itu harusnya ingetin kita. Tuhan itu bukan sumber dari cuman berkat saja. Tapi dia tuh mengingatkan kita akan arah hidup kita. Dia seharusnya jadi seorang counselor, seorang yang menasihati kita. Bukan hanya sekadar cuman pribadi yang kita harapkan atau kita berdoa kepadanya di saat kita lagi kepepet. Atau di saat kita lagi butuh pertolongan. Lebih daripada itu di saat di mana kita tidak sedang butuh pertolongan sekalipun. Kita harusnya butuh dia. Setuju? Makanya di situ dikatakan namanya disebutkan orang penasihat. Coba deh saya tanya. Kalau tanpa membaca ayat ini, jika saya bilang, coba sebutkan nama lain Yesus atau julukan atau sebutan Yesus dalam hidup saudara. 5. Saudara akan sebut apa? Yesus adalah biasanya tuh ya, juru selamat. Betul ya? Nah itu nomor 1.
Nomor 2, Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Mungkin begitu ya. Nomor 3 adalah penolong di dalam kesesakan. Apalagi? Keempat, pembuat mujizat. Kelima, bahkan ya kalau saudara hitung sampai 10, belum tentu nama penasihat ajaib itu ada di pikiran kita. Setuju? Kenapa? Ini membuktikan bahwa kita tidak terbiasa menjadikan dia sebagai seorang penasihat untuk hati kita dan pikiran kita. Tanpa sadar kekristenan atau budaya kekristenan yang sedang kita bangun adalah budaya kekristenan itu yang tadi saya bilang. Kita cuma menjadikan dia sebagai, maaf sekali lagi. Sebagai seorang yang cuma hadir di saat kita lagi butuh. Hadir di saat kita lagi butuh pertolongan. Hadir di saat kita tuh lagi butuh berkat, baru kita minta dia sebagai pemberi berkat. Kita lupa bahwa sebenarnya lebih daripada itu, dia itu harusnya hadir sebagai yang menasihati hati kita ini. Hidup kita tuh mau lari kemana, mau lagi diarahkan kemana. Tuhan, aku minta tetangga sebelah barusan beli BYD. Ya kan? Tuhan, ini mobil udah 10 tahun belum diganti. Tuhan, mana berkatmu? Sebelah sudah beli BYD. Ngomong-ngomong, Tuhan, dia agama lain loh. Kok dia diberkati Tuhan, aku enggak? Noh, hati-hati loh saudara-saudara. Kita menjadikan Tuhan sebagai kayak semacam kita kayak ngancem Tuhan bahwa Tuhan, kan gue percaya lu tuh. Kok tetangga saya bukan orang Kristen tapi kok udah bisa beli BYD, kok aku enggak? Hati-hati loh. Tuhan sanggup enggak kasih BYD? Lebih dari sanggup. Tapi apakah itu adalah hal yang benar? Ya saya selalu ingatkan kepada jemaat-jemaat, kasih Tuhan kepada kita luar biasa besar. Amin. Dan kasih Tuhan yang besar itu dinyatakan dengan cara sebagai Bapa yang baik. Dia mendidik kita. Bukan memanjakan kita. Mendidik itu butuh sebuah proses. Di mana di dalamnya Tuhan menasihati kita. Amin. Coba bilang sama kiri kananmu, siap yuk dinasihati Tuhan. Nah begitu. Ayo bilang sama kiri kananmu, ayo siap dinasihati Tuhan gitu ya. Bukan cuma diberkati Tuhan tapi dinasihati Tuhan. Nah saudara-saudara, ayat yang kita baca ini ketika dikatakan seorang putra akan diberikan. Saudara, ini adalah nubuatan Yesaya. Dan nubuatan Yesaya ini terjadi saudara-saudara 500 tahun bahkan 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kenapa dikatakan begitu? Dikatakan Mesias ini, Yesus ini akan lahir dan kepadanya dia akan disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, apa kata penasehat ajaib? Apa artinya? Secara bahasa Ibrani, saudara, penasehat ajaib ini diambil dari istilah Ibrani yaitu Pele Yoetz. Apa itu Pele Yoetz? Pele itu artinya adalah bahwa dia bersifat sesuatu yang melampaui cara pikir manusia. Bukan abnormal ya, dan juga bukan agak lain, bukan ya. Tapi dia melampaui cara pikir manusia, dia surpassing, dia melebihi cara pikir kita. Itu Pele. Yoetz ini artinya adalah Tuhan itu akan jadi seorang penasihat. Sebagaimana kayak kerajaan itu butuh penasehat. Nah saudara, untuk membuat saudara lebih mengerti kenapa Yesaya menuliskan begini. Saya tunjukkan kepada Anda sebuah peta di depan. Kalau Anda lihat peta ini adalah peta di mana ini daerah timur dekat kuno, saudara-saudara. Di mana Anda bisa melihat bahwa pada waktu itu kerajaan Israel itu sudah terpecah dua. Antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel. Saudara ingat ya, Israel pernah terpecah dua. Pada masa raja apa Anda ingat? Pada masa raja apa? Israel pecah, berantem, 10 suku di utara sama 2 suku di selatan. Pada raja Rehabeam, itu anak Salomo, masih ingat ya? Nah, sejak saat itu kerajaan Israel terpecah dua, kerajaan utara sama kerajaan selatan yang masih setia dengan keturunan Daud. Kerajaan utara itu udah pilih rajanya sendiri. Nah momen pada waktu itu secara politik saudara-saudara, kerajaan utara dan selatan itu jarang akur. Mereka sering berantem, sering caplok mencaplok. Jadi antara orang Israel sendiri saling berantem saudara, saling berperang.
Nah, bukan cuma mereka berperang antara saudara-saudaranya, mereka juga itu sebenarnya menghadapi yang namanya perlawanan dari kerajaan Aram. Ini ibu kotanya, Damaskus atau Syria yang kita kenal hari ini. Bukan cuma itu, mereka juga berhadapan dengan suku-suku Edom. Ada juga mereka berhadapan dengan yang namanya orang-orang Filistin. Itu tidak ada hubungannya dengan Palestina hari ini. Ya, itu Filistin lain lagi. Nah, saudara-saudara, pada momen waktu itu kerajaan Yehuda ini, jadi Yesaya itu bernubuat di kerajaan Yehuda. Dia berasal dari kerajaan selatan. Pada waktu momen Yesaya itu sedang melayani, apa yang sedang terjadi? Yehuda berantem sama Israel. Israel, nah ini saudara amati. Israel itu koalisi dengan Aram. Oke? Karena Israel berkoalisi dengan Aram, Yehuda repot, kesulitan. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, ada raja yang naik di Yehuda, yaitu namanya Raja Ahaz. Siapa? Ahaz. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia jadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel itu jauh dari Tuhan. Apa sih yang terjadi? Kita lanjut. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Bet Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Rupanya Raja Ahaz itu punya kelakuannya begini. Dia itu manusia ababil, tahu ababil? Anak remaja ababil. Galau. Kenapa galau? Dia lihat, kayaknya Tuhan yang sebelah sono lebih hebat. Saudara, bangsa Israel itu menyembah Baal. Masih ingat ya, kerajaan utara Israel, kerajaan selatan Yehuda. Bangsa Israel ini kok kayaknya lebih kuat dari saya ya. Dia lihat Tuhannya siapa? Baal. Dia ambil Baal, dia jadiin Tuhannya dia. Bukan cuman itu, dia juga membakar korban di lebak Bet Hinom. Dan membakar apa saudara? Bukan bakar babi ya. Kalau bakar babi enak kita makan sama-sama ya. Dia bakar apa? Anak-anaknya. Dia mempersembahkan anaknya. Saudara, ini jemaat perlu tahu. Saudara lihat gak itu? Kelakuan orang pada waktu itu yang menyembah dewa-dewa asing. Itu dewa itu tuh namanya dewa Molok, saudara lihat. Dewa Molok itu kalau saudara lihat badannya manusia, kepalanya kerbau. Oke? Badan dewa itu atau patung dewa itu terbuat dari tembaga. Dan kalau saudara amati bagian bawah, itu ada apa tuh? Ada apinya. Jadi dewa itu patungnya tuh bawahnya kayak perapian. Jadi mereka itu bakar patung itu sampai patung itu warna merah. Dan apa yang terjadi? Di tangan patung itu ditaruh bayi hidup-hidup. Itu yang terjadi pada waktu itu. Semakin bayinya berteriak menangis, bagi mereka dewanya makin senang. Dan itulah yang jadi kelakuan bangsa-bangsa di sekeliling Israel pada waktu itu. Saudara, Raja Ahaz berpikir begini, oh dewa ini bikin bangsa ini kuat, saya ambil dewanya. Oh dewa ini bikin bangsa ini kuat, saya ambil dewanya. Itu Raja Ahaz. Dia memakai pikiran manusia. Bahkan kalau saudara amati di peta ini, saudara tahu nggak? Tadi kan Raja Ahaz itu kan berantem sama kerajaan utara kan, Samaria. Kerajaan utara berkoalisi dengan Aram. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Raja Yehuda, dia lihat itu ada satu kerajaan namanya Asyur. Kayaknya Asyur ini bisa tolong saya nih. Akhirnya dia cari Raja Asyur untuk apa? Untuk tolongin dia. Jadi dia tidak mencari pertolongan dari Tuhan,
Tapi dia cari pertolongan Allah manusia. Mari kita baca kelanjutannya, saudara-saudara. Tolong di next, multimedia. Apa yang terjadi dengan raja ini? Di next kan? Mari kita sama-sama baca. Back. Satu lagi. Oh, oke. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan untuk membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada raja negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak. Jadi Asyur tuh minta apa? Asyur minta kalau kamu mau saya bantu kamu, kasih duit. Apa yang Ahaz lakukan? Dia ambil barang-barang dari rumah Tuhan yang dilapisi emas, dia kasih kepada Raja Asyur. Soalnya lihat gak karakternya Ahaz ini? Karakternya Ahaz itu apa? Dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan cara-cara manusia. Karakter Ahaz itu apa? Dia itu mencari pertolongan manusia. Dia mencari cara dunia dalam menolong dia. Bahkan kalau saudara baca selanjutnya, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah. Jadi yang Aram tadi itu, tadi kan ada Asyur, ada Aram. Dia lihat Aram tuh hebat juga ya. Dia ambil Tuhannya orang Aram. Karena dia pikir karena Aram lebih hebat dari dia, maka dia nyembah Tuhannya Aram supaya dia hebat juga. Kita baca lanjut lagi. 1, 2, 3. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban. Supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia. Dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Sedih sekali ya. Ahaz ini adalah contoh manusia yang cari pertolongan. Cari nasihat. Tapi cari nasihat dari cara dunia. Saudara, hari ini kita bisa melihat contoh-contoh orang-orang seperti Ahaz. Hari ini dunia pelik sekali, setuju ya? Sulit. Tapi bagi dunia yang sulit itu, apa sarannya dunia buat kita? Apa sarannya, saudara? Buat yang masih galau dengan masa depan, sarannya apa? Oh, ada cara gampang untuk jadi kaya, betul? Betul? Dan saudara tentu masih ingat berapa tahun yang lalu, rame-rame orang itu kolaps. Dia resign, mereka jual tanahnya demi supaya keinginan cepat kah? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan untung tapi buntung. Oh, bisa tolong saya, solusinya apa? Puji Tuhan, ada tawaran pinjol. Ada tawaran judol. Bukannya duduk dan membuka hati agar Tuhan itu menasihati, tapi kita malah cari solusi-solusi instan, solusi cepat supaya apa? Supaya hidup kita ditolong. Saudara-saudara, permasalahan kita hari ini, kita mengamati ada begitu banyak orang, tidak sedikit, yang pada akhirnya hidupnya tuh makin lama bukannya makin baik, tapi malah makin rusak. Satu kali saya mendengar wawancara saudara-saudara dari seorang artis. Dia ngaku begini, ini dia ngomong begini, aduh aku tuh gak bisa kalau aku tuh gak punya pacar. Jadi tiap malam tuh kayaknya ada yang hilang deh, kalau misalnya gak ada yang nanyain, kamu udah makan belum gitu. Udah mandi belum, udah berak belum, nah gitu. Itu terjadi gak? Ada gak? Ada loh, betul? Akhirnya apa? Bukannya dengan setia mempersiapkan diri untuk jadi yang terbaik supaya nanti yang datang juga difilter orang yang baik. Ngobrol jadinya, siapa aja lah yang mau sama gue embat gitu. Saudara, hari ini banyak orang akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena hatinya gak beres.
Saya selalu bilang sama anak-anak muda, saya udah lewatin masanya di mana iya ya, kadang-kadang kita tuh mengalami yang namanya kekosongan di hati. Hati kita tuh kosong, makanya tuh kita pikir, oh enak ya pacaran. Oh enak ya punya orang yang selalu ini menunjukkan kasih sayang. Akhirnya apapun aja kita embat gitu. Mau dia bukan dari Tuhan kayak ini, pokoknya embat aja. Tuhan jika dia jodoh daripadamu Tuhan, besok dia pakai baju polkadot bola-bola. Kita lihat siapa yang baju bola-bola kita embat aja. Saudara, kita tidak punya hikmat Tuhan. Halo? Itu yang saya bilang. Mungkin dulu Ahas, dewa-dewanya itu berwujud dewa-dewa yang lain. Hari ini dewa-dewa berwujud apa? Bukan saudara ganti agama. Tapi bisa jadi dewa-dewa itu berwujud macam-macam. Kemewahan. Betul nggak? Harta benda. Pacar. Apapun. Ketika dia tidak datang dari Tuhan. Dia cuma jadi solusi jangka pendek. Saudara, hari-hari ini banyak orang sebenarnya ada dalam masalah. Menurut saya, bukan karena Tuhan yang bawa atau bukan karena Tuhan itu istilahnya, wah ini sudah masanya ini saya dicobai. Bukan. Hari ini banyak orang ada dalam pencobaan karena dia dicobai oleh keinginannya. Itu Alkitab katakan. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sesungguhnya setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Banyak yang bilang, oh setan-setan yang cobai saya. Kasihan juga setan saya pikir. Setan itu kalau anak zaman sekarang Gen Z, setan itu udah kena mental, tahu nggak? Dia kasihan dituduh terus, dia nangis di pojokan saudara. Justru dia butuh jamahan Tuhan. Karena setan banyak difitnah sama kita. Sebenarnya masalah kita itu adalah diri kita sendiri. Hati kita yang ababil, yang galau, yang kosong. Hati kita tuh yang tidak benar-benar ada kehadiran Kristus di dalamnya. Ya kenapa? Karena selama ini kita cuma jadikan Yesus, maaf sekali lagi, sebagai jimat. Jimat kalau kita lagi butuh baru Yesus datang. Tapi kalau kita lagi happy, Tuhan Yesus tunggu bentar di luar ya. Kalau lagi butuh Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tolonglah aku tinggal. Tapi kalau kita udah lagi asik, Tuhan tunggu bentar di luar, saya lagi asik. Betul? Ada orang-orang Kristen sayangnya hari ini, bukannya cari Tuhan, hari Minggu ke gereja datang dengan giat. Ketika dikhotbahkan setia melakukan firman Tuhan. Kalau lagi happy, hilang dulu. Nanti kalau hidupnya dalam masalah, baru balik lagi dia muncul lagi. Saya tahu ada orang-orang seperti itu. Tapi sudahlah, akhirilah drama Korea dalam hidupmu itu. Jangan hidup terus dalam drama-drama yang bodoh. Jangan hidup terus di dalam sebuah siklus yang berulang-ulang yang akhirnya menjadikan diri kita makin hancur. Seperti Ahas tadi itu. Kita lihat teman kita, waduh enaknya dia kaya. Kayanya pakai cara apa? Oh dia dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. Punya ordal. Kita cari ordal kita buat kita sendiri. Kalau kamu pakai cara dunia, saya kasih tahu. Kebanyakan yang saya amati adalah ujung-ujungnya kebinasaan. Percayalah. Kadang kita tuh dengan segala upaya kita sendiri tuh mau cari ini. Sebenarnya masalahnya tuh bukan di luar. Masalahnya di dalam. Di hati. Katakan sama-sama dengan saya, di hati. Senggol kiri kanan, masalahnya di hati. Bilang lagi, senggol lagi. Makanya Yesus mesti hadir di hati. Bukan cuma hadir di dompet. Kadang kita juga menjadikan Yesus hadir di dompet. Tuhan, isilah penuh dompet saya. Isi penuh dompetmu, kau bisa lakukan banyak hal yang buruk-buruk. Betul? Nah, selalu saya bilang, kadang-kadang Tuhan tuh sengaja dompet kita gak perlu terlalu banyak. Supaya apa? Supaya kita belajar setia. Nanti kalau dompet sudah terlalu penuh, kita lupa diri. Kalau dompet sudah terlalu penuh, kita makan sama istri orang nanti. Makan sama mahasiswi. Kenapa? Karena kita udah mampu bayarin dia. Bertobatlah. Saudara paham maksud saya? Ahas itu menjadi orang yang sangat duniawi. Dia menjadi orang yang selalu melihat, raja ini bisa lebih hebat. Terus dia cari Tuhannya yang mana, dia ambil jadi Tuhannya dia. Dia pakai aliansi kekuatan politik, dia pikir cara itu bisa menolong dia. Tapi yang terjadi Asyur justru bukan menolong dia, tapi malah memberatkan dia.
Kalau saudara baca terus kisahnya, berantakan itu semua. Kepada Ahaz, Yesaya kemudian bilang, seorang anak telah diberikan. Namanya disebut orang apa? Penasehat. Kenapa? Karena Yesaya tahu betul, Ahaz, kamu raja tapi kamu bodohnya minta ampun. Ahaz, tidak ada yang menasehati kamu dengan benar. Kamu cuman lihat cara raja-raja dunia itu bersikap, kamu ikuti semuanya. Kamu butuh penasehat ajaib lahir di hatimu. Makanya Yesaya mengatakan namanya disebut penasehat ajaib. Kenapa? Karena solusi dari Tuhan itu ajaib memang. Dia tidak seperti solusi dunia. Solusi dari Tuhan itu bukan kamu tanam duit ke sana nak, bukan pinjol tapi kamu tanam duit ke sini. Bukan itu solusi Tuhan. Solusi Tuhan adalah bukan soal masalah duit, tapi solusi Tuhan adalah cukupkan hatimu. Kamu akan bahagia ketika kamu mempunyai rasa cukup. Dia lahir dalam kesederhanaan, setuju? Dia mau mengatakan dia bukan raja dunia yang lahir di istana. Tuhan bisa nggak lahir di istana? Dan kalau logikanya dia adalah anak Allah, dia adalah sang pencipta. Logikanya nih, supaya dia diterima dan dianggap Tuhan, logikanya apa? Dia lahir di istana, setuju nggak saudara? Tapi kenapa dia mau lahir dan ditaruh di palungan yang sederhana? Itu sangat tidak menjanjikan. Sama kayak ada orang bilang, lu mau nggak tanam modal di tempat gua? Oke? Tapi saudara lihat penampilan dia, kok tidak menjanjikan ya? Tidak seperti eksekutif, kan begitu kan? Bawaan dia apa? Motor galon. Tanam modal di tempat kamu tapi kendaraan kamu motor galon. Saudara paham maksud saya? Yesus kayak begitu. Dia datang dan dia dilahirkan, ditaruh di palungan. Dia mau kasih tahu apa? Dia berbeda dari cara dunia berpikir. Kalau dunia berpikir kamu mesti deket orang ini, kamu mesti begini supaya kamu punya kuasa, kamu hebat. Yesus bilang, pembesar-pembesar datang ke dunia ini dengan tangan besi untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang terbesar, hendaklah dia jadi yang aneh gak tuh barang? Barang siapa yang pemimpin di antara kamu, hendaklah kamu melayani. Aneh gak tuh barang? Dia mengajak kita berdoa begini. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang di tengah agama lain ngajarin. Berikan kami hari ini emas 24 karat. Berkilo-kilo banyaknya. Betul enggak? Tapi dia ngajarin kita apa? Berikan kami makanan yang secukupnya. Ternyata kunci kebahagiaan itu adalah bukan karena makan apa. Tapi ketika kita bisa punya kecukupan di hati. Syukur, betul nggak? Dan sama itulah prinsip firman Tuhan. Berbahagialah. Dengan apa? Berbahagialah dengan, nah ini kalau ngomong tentang relasi, dengan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu. Dunia kan ngajarin apa? Wah gila lu hebat banget, lu dapat istri muda. Gila lu bisa gandeng mahasiswi. Iya nggak? Tapi Alkitab mengajarkan berbahagialah dengan istri masa mudamu. Yang dulu mendampingi kamu lagi susah-susahnya. Naik motor butut sampai sekarang udah naik Porsche. Mungkin ya saudara ya. Tapi berbahagialah dengan dia. Kenapa? Karena dia yang datang dari Tuhan. Di dalam itu semua ada keindahan, kebahagiaan, ketenangan. Betul gak? Alkitab mengatakan seperti doa Yesus, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Karena dunia ngajarin apa? Kalau ada yang nyakitin kamu, habisin dia. Betul gak? Apalagi lu gede, lu jangan mau dihina dia, lu habisin. Dia lakukan kepadamu 1, lu balas 2, betul enggak? Tapi Yesus ngajarin apa? Ampunilah. Bagi dunia bodoh enggak? Bodoh. Tapi bagi Tuhan, itu kehidupan. Keselamatan tuh enggak jauh. Dia menjadi solusi yang dekat. Yang menolong kita pada akhirnya, mau enggak kita mau menjadikan dia penasehat ajaib dalam diri kita. Sebagai sebuah penutup saudara, kalau saudara pernah dengar ada seorang pesepeda ya, sepak sama sepeda.
pesepeda namanya Lance Armstrong. Pernah dengar nggak namanya? Kalau anak Gen Z seringkali udah nggak tahu nih orang. Kenapa? Karena dunia tuh terkagum-kagum, sempat terkagum-kagum karena pada tahun 2005 saudara dia menang Tour de France ke-7 kalinya. Saudara, Tour de France itu adalah perlombaan balap sepeda yang paling bergengsi di dunia. Dilakukan di Perancis dan di daerah Eropa sekitarnya saudara-saudara. Dan balapan itu berlangsung 3 minggu. Melewati berbagai macam etape. Dari dataran datar, perbukitan, pegunungan Alpen. Saudara, Tour de France itu adalah lomba turnamen sepeda yang paling elit, paling bergengsi. Dan orang yang memenangkan Tour de France itu dianggap sebagai pesepak bola melulu. Pesepeda ya, maafkan saudara ya. Seorang pembalap sepeda yang paling hebat. Daya tahannya paling kuat, paling. Dia menjuarai 7 kali. Wah saudara-saudara, orang anggap dia sebagai orang paling hebat dan sebagainya. Tapi ternyata saudara, Lance Armstrong diketahui baru belakangan, ternyata baru tahu dia tuh pakai doping saudara. Dan sejak saat itu terbongkar skandalnya, habis semuanya saudara. Saudara, ini contoh apa? Ini contoh di mana dia pernah dikenal sebagai juara 7 kali. Itu bukan main-main loh, 7 kali loh. Tapi dalam sekejap dia dikenal sebagai penipu. Orang yang melakukan kecurangan. Cara dunia memang begitu. Pakai segala cara untuk dapetin tujuan. Pakai segala cara untuk dapetin apa yang kamu mau. Tapi seharusnya yang benar kan, juara dan gak juara itu datang dari Tuhan. Amin. Bagian kita adalah setia, jujur, berintegritas, lakukan yang terbaik. Ada yang mengatakan sama saya begini, kok Andre, kalau pakai cara lu begitu cukup, lu gak akan pernah bisa berprestasi. Salah. Justru prestasi yang bisa saya dapatkan adalah ketika saya tahu ini cukup dan ini dari Tuhan, maka saya akan lakukan yang terbaik. Amin. Saya akan bekerja terbaik. Karena ini pemberian Tuhan. Saya akan bertanggung jawab. Dan dengan cara demikian, maka hasilnya itu original. Hasilnya tuh bukan hal-hal yang dibikin-bikin. Karena memang begini aja. Saya lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Saudara, hari ini biarkan Tuhan hadir sebagai penasehat ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Adakah engkau datang di hari ini? Hari-hari ini engkau merasa hidupmu begitu berat. Engkau merasa hidupmu begitu susah. Engkau merasa hidupmu ada dalam banyak tekanan. Ingat 2000 tahun yang lalu Natal tidak datang dengan berbagai macam kemewahan. Yesus tidak datang pakai forrider. Dia tidak datang pakai penghulu, pakai dekorasi yang begitu mewah. Dia datang dalam kesederhanaan. Ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Yusuf dan Maria berjalan kaki menuju Bethlehem. Bahkan ketika sampai di Bethlehem pun mereka tidak dapat tempat untuk yang baik dan layak untuk melahirkan Yesus. 2000 tahun yang lalu, tokoh-tokoh yang mengalami Natal adalah tokoh-tokoh yang tidak mengalami hal spektakuler. Tapi dalam hati mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Mereka mengalami keteguhan dari Tuhan. Mereka mengalami transformasi di hati. Maukah engkau mengalami hal yang sama seperti 2000 tahun yang lalu? Hari ini biarkan hatimu bukalah lebar-lebar seperti palungan yang sederhana. Karena Tuhan mau hadir di sana. Karena Tuhan ingin mengerjakan pekerjaannya yang ajaib dalam hidup saudara. Biarkan Yesus lahir. Biarkan dia hadir sebagai penasehat ajaib bagi hidupmu. Dan lihatlah kebaikan Tuhan. Perubahan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu. Terjadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu.